Hai kalian, apa kabar? Udah lama ya? Gak ketemu lagi, udah lama gak sharing lagi. Karena aku emang gak punya banyak waktu buat bikin podcast dan gak sempet juga. Ya taulah, setiap dari kita pasti punya kesibukan masing-masing. By the way, kita sharing tentang apa ya? Mungkin dengan dunia pekerjaan, karena emang akhir-akhir ini banyak banget orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Ya kalian juga pasti tahu lah ya, situasi dan kondisi saat ini emang lagi benar-benar drop dan bikin banyak orang kehilangan. Ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang kehilangan anggota keluarganya, ada juga yang kehilangan waktu karena gak bisa kumpul sama keluarganya di kampung, termasuk aku sendiri. Ya karena di kondisi sekarang kita masih dilarang buat mudik atau buat pulang kampung. Ya apalagi kalau bukan untuk ngejaga diri kita, ngejaga orang-orang terdekat kita. Awalnya beberapa bulan yang lalu sebelum ada COVID-19 ini, aku udah mutusin buat resign dari tempat kerjaan aku. Karena aku udah mulai nemuin rasa gak nyaman di situ. Aku udah ngerasa gak dapet apa yang selama ini aku cari. Bukan tentang materi, cuman lingkungannya yang gak mendukung aku buat berkembang. Pertama kali kerja, pasti yang kita cari adalah penghasilannya, gajinya berapa, kerjanya seperti apa. Tapi pada akhirnya itu bukan lagi tujuan kita, termasuk aku ya. Itu bukan lagi tujuan aku. Karena percuma kita mendapatkan penghasilan yang besar, tapi kita nggak ngerasain kenyamanan di sana. Hati kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa nikmatin pekerjaan dengan baik. Karena yang paling penting dalam bekerja adalah kita mencintai pekerjaan itu sendiri seperti hobi kita. Cuman sayangnya sulit. Apalagi kalau dunia kerja udah ngerasa gak enak gitu buat kita jalanin. Aku udah hampir mau 2 tahun kerja di sana dan udah ngerasain lah suka dukanya kayak gimana. Meskipun itu adalah pekerjaan pertama aku, tapi seenggaknya aku udah punya pengalaman dalam waktu 1 tahun lebih. Nah, setelah ada COVID-19 ini, semua karyawan dirumahkan. Di situ aku mulai mikir lagi, kayaknya emang belum tepat buat aku resign, karena keadaannya emang lagi kayak gini. Dan aku lihat banyak berita yang memberitakan tentang banyak perusahaan yang PHK karyawannya, yang memutuskan kerja para karyawannya, termasuk beberapa teman aku juga kena PHK. Di situ aku berpikir, ternyata selama ini aku masih bisa dibilang orang yang beruntung, sekalipun aku tidak terlalu menikmati itu. Mungkin aku yang kurang bersyukur, karena selama ini banyak ngeluh. Kalau udah capek kerja, kalau udah mulai banyak masalah, aku udah mulai ngeluh, udah pengen keluar dari situ dengan niat buat lari, buat dapetin hal yang baru, hal yang bisa bikin aku lebih baik lagi. Tapi ternyata enggak. Ya mungkin cobaannya ada di situ. Allah tuh pengen kita lebih bersyukur lagi, lebih melihat ke sisi baiknya. Sekalipun emang bener rasanya tuh gak enak banget. Kalian juga pasti ngerasakan berada di lingkungan yang gak nyaman banget buat kalian, entah itu karena orang-orangnya, entah itu keadaan atau situasinya. Bukan hanya di tempat kerja, tapi di sekolah, di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Yang pasti pertama kali yang pengen kalian lakuin adalah menghindar kan? Ya sama, itu yang aku rasain. Dan saat dengar kabar banyak PHK, aku mulai berpikir lagi buat nunda keputusan aku dulu dan nyoba jalanin dulu
sampai benar-benar aku nemuin yang lebih baik dari itu. Karena aku suka curhat kan sama salah satu security di tempat kerja aku, dan dia tuh baik banget. Kayak bisa jadi seorang ayah, bisa jadi seorang teman juga. Setiap aku cerita, beliau pasti bilang gini, di sini mungkin bukan yang terbaik, tapi untuk sementara waktu kamu lebih baik di sini kalau kamu belum menemukan yang terbaik di luar sana. Dan sekarang ternyata emang yang beliau bicarain itu, yang beliau sampaikan itu emang bener dan jadi kenyataan. Aku belum nemuin yang terbaik, karena itu untuk sementara waktu ya memang lebih baik di tempat kerja aku yang sekarang. Karena gak gampang loh nyari kerjaan, apalagi ngelihat banyak orang yang udah mulai berbondong-bondong sana sini nyari loker. Ada juga teman aku yang nanyain ke aku tentang lowongan kerja, dan di situ aku kadang suka marah sama diri sendiri. Kok selama ini aku gak bersyukur ya? Kok selama ini aku suka ngeluh ya? Padahal apa yang aku punya sekarang adalah hal yang paling dipengenin sama banyak orang. Apa yang sekarang aku jalanin adalah harapan dari banyak orang yang mereka gak bisa dapetin itu. Dan aku juga termasuk orang yang beruntung, karena aku gak ngerasain yang namanya kegagalan. Mungkin saat itu rezeki emang lagi berpihak ke aku. Karena pertama kali aku ngelamar kerja, alhamdulillahnya aku langsung keterima. Jadi aku gak ngerasain kayak teman-teman aku di luar sana yang mereka rela berpanas-panasan, rela nunggu antrian yang segitu banyaknya, puluhan bahkan ribuan orang hanya untuk dapetin satu pekerjaan. Mereka gagal berkali-kali naruh lamaran, naruh CV sana sini, dan mereka belum keterima. Mungkin itu sih yang bikin aku bersyukur sampai sekarang, yang sering kali nyadarin aku ketika aku mulai capek, mulai banyak ngeluh, mulai pokoknya pikiran udah berantakan, apalagi kalau udah kena marah sama atasan, sama teman-teman udah mulai banyak masalah. Di situ kadang pengen keluar, pengen resign, pengen lari, pengen ganti kerjaan pokoknya. Padahal yang namanya kerja gak ada yang enak, pasti ada capeknya, pasti selalu ada masalah. Kerja gak kerja, masalah selalu ada. Kerja di tempat sesederhana apapun pasti selalu ada masalah. Mau kerja di konter, mau kerja di toko baju, semuanya pasti ada masalah. Dan ada risikonya. Aku juga mau ngingetin ke kalian yang mungkin sekarang lagi ada di posisi kayak aku, di posisi pengen nyerah, pengen berhenti, di posisi udah lelah sama semuanya. Bertahan dulu, sekiranya kamu belum nemuin yang terbaik dari itu. Karena bisa jadi hal yang kamu benci saat ini, hal yang pengen kamu jauhin saat ini adalah sesuatu yang bisa bikin kamu besar suatu saat nanti. Ya kita kan gak tahu takdir kita seperti apa. Banyak orang yang gagal, tapi mereka nyoba lagi, sampai akhirnya mereka bisa jadi orang-orang yang berhasil. Banyak orang yang pengen banget keluar dari pekerjaan yang gak disukainya, cuman karena ada beberapa hal yang bikin dia bertahan, sampai akhirnya derajat dia emang naik di situ. Skenario Tuhan itu emang selalu misterius, kita gak bisa nebak kayak apa, karena yang bisa kita lakuin cuma jalanin itu. Ngeluh itu wajar kok, capek itu wajar. Kita boleh istirahat, berhenti sejenak, nyari ketenangan. Tapi kalau buat nyerah dan sekiranya kita belum siap untuk memulai semuanya dari awal, mending ditunda dulu, jangan nyerah dulu. Bertahan sampai kamu nemuin kekuatan lagi dalam diri kamu. Kadang aku juga kalau mau berhenti kerja suka mikir, oh iya, keluarga aku bukan termasuk keluarga yang berkecukupan. Orang tua aku belum punya pekerjaan yang tetap. Adik-adik aku masih sekolah, dan kalau aku berhenti bekerja, mereka punya biaya dari mana? Sekalipun emang Allah jamin rezeki setiap orang,
Tapi kan emang harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya. Kalau kita diem doang, ya mau nunggu dari mana? Dari langit. Kan rezeki gak turun gitu aja. Harus ada doanya, harus ada ikhtiarnya. Apalagi buat anak-anak sekolah yang baru aja lulus dan mungkin mereka udah mulai putus asa nih karena keadaannya lagi kayak gini. Aduh, kok nyari kerja susah banget ya, kok sampai sekarang belum dapet ya. Semua itu ada waktunya. Pasti nanti juga kalian bakal nemuin pekerjaan yang baik. Yang harus dilakuin adalah jangan berhenti buat berdoa dan berusaha. Terus lakuin yang terbaik. Jangan pernah berhenti buat nyoba. Mau 1000 kali gagal juga jangan berhenti buat nyoba. Ya emang sih kalau ngomong doang gampang ya. Ya tapi kenyataannya emang kayak gitu. Gak semua orang yang berhasil itu gak pernah gagal. Karena gagal adalah tanda dan arti bahwa kita pernah berjuang. Pokoknya kalian sabar aja. Nanti juga bakal dapat kerja kok. Atau kalian mungkin bisa belajar buat bikin usaha sendiri dari kecil-kecilan. Semuanya bakal balik lagi. Semuanya bakal membaik lagi. Dan berdoa aja biar dunia ini bisa sehat lagi, biar bumi ini bisa sembuh lagi dan balik lagi keadaannya kayak awal. Aku juga bahkan pernah nangis waktu dulu aku pertama kali lulus, karena dalam waktu 2 bulan aku masih jadi pengangguran. Sebenarnya bukan masalah sih, cuman aku juga ngerti perasaan kalian. Pasti ada perasaan gak enak karena terus-terusan ngebebanin keluarga, ngebebanin orang tua, apa-apa masih minta, belum bisa ngabulin sendiri. Apalagi kalau ngelihat teman-teman kita yang udah lebih dulu dapat kerjaan. Itu aku ngerasain sih. Irinya tuh kayak gimana. Kadang bahkan putus asa. Dan suka mikir kayak gini. Kok orang lain lebih gampang ya dapat apa yang mereka mau? Sedangkan kita yang udah bersusah payah dan kerja keras sedemikian rupa masih tetap gagal sampai sekarang. Ya kan, setiap hal ada waktunya kan, kamu juga pasti percaya itu. Pasti dibagi-bagi waktunya. Gak semuanya bisa sukses hari ini, gak semuanya bisa berhasil hari ini. Mungkin aja teman kamu berhasil sekarang, dan kamu berhasil keesokan harinya, atau di tahun-tahun berikutnya. Intinya, porsinya pasti sama. Cuman waktunya aja yang beda. Jangan nyerah ya. Kalau kamu ngerasa udah capek, udah putus asa, pikiran udah kemana-mana, istirahat aja dulu. Coba nikmatin kesendirian kamu dengan nyari ketenangan dan berpikir bahwa apa yang kamu dapetin sekarang adalah hal yang paling dipengenin sama banyak orang. Bahwa kegagalan kamu saat ini adalah hal yang dialami oleh orang-orang yang sukses di zaman dulunya. Karena mereka juga kayak gitu. Aku cuma mau ngasih semangat sama kalian. Jangan pernah nyerah, jangan pernah berhenti buat nyoba, jangan pernah berhenti buat ikhtiar, jangan pernah berhenti buat berdoa. Akan ada hal-hal yang baik selagi kita berusaha dan berprasangka baik sama Allah. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Semoga kalian sehat selalu, semoga kalian sukses selalu, semoga apa yang kalian pengen, apa yang kalian cita-citain bisa terwujud. Oke? Jangan sedih ya, kamu gak sendirian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.